Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadna bisurihi amin. Faslun wal yahdar kullal hadri man qastuhu at-takatsuru bi kasratil mustawilina alaih. Hati-hatilah, harus sangat hati-hati orang yang niatnya membaca Al-Quran atau mengajari Al-Quran, takatsur memperbanyak bikasratil mustawilina alaihi, yaitu dengan memperbanyak orang yang sibuk kepadanya. Ini lebih kepada orang yang belajar kepadanya. Hati-hati guru ngaji atau guru apapun yang niatnya adalah untuk memperbanyak murid. Faslun wal yahdar kullal hadri man qastuhu at-takatsur bi kasratil mustaghillina alaihi. Hati-hati, sangat hati-hati, harus hati-hati orang yang niatnya adalah untuk memperbanyak orang yang belajar kepadanya, wal mukhtalifina ilaihi, atau orang dan orang yang mengikutinya. Hati-hati kalau cuma niatnya seperti itu. Wal yahdar, hati-hati, man karahatu hu qiraat ashabi ala ghairihi. Hati-hati orang yang di hatinya itu ada kebencian terhadap orang yang membaca. Qiraat ashabi itu bacaan ashabi, teman-temannya, ala ghairi, atas lainnya. Benci kepada orang yang belajar Al-Quran kepada selain dirinya dari guru lain, ya. Kemudian ada kebencian karena tidak berguru kepadanya. Itu hati-hati. Mimma yantafi'u bihi, dari orang yang tafi'u, yang mengambil manfaat bihi dengan man. Jadi hati-hati kalau di hati guru ngaji itu ada perasaan tidak senang jika ada orang mengaji kepada selain dirinya. Hati-hati. Wahada apa? Musibatun. Semua itu niat memperbanyak murid, tidak senang kalau orang belajar kepada selain dirinya, itu merupakan musibah. Yubtala bihi ba'dul muallimin al-jahilin. Musibah yang ditimpakan, yang menimpa kepada sebagian orang yang mengajar, kepada seorang guru Al-Quran atau guru apa saja ini sebenarnya, ya. Tapi karena ini memang konteksnya berkaitan dengan hamlatil Quran, jadi kepada guru Al-Quran hati-hati. Ini musibah bagi guru yang jahil, ya, yang tidak waspada. Wahiyad dalalatun bayinatun min sahibiha ala su'i niyatihi. Itu semua yang tadi itu merupakan bukti nyata min sahibiha, dari orang yang mengajar Al-Quran. Bukti nyata apa? Ala su'i niyatihi, atas jeleknya niatnya dia mengajar. Ini bukti sudah kalau niatnya itu jelek. Wa fasadi tawiyatihi, dan buruknya hatinya orang yang mengajar dengan niat seperti itu sudah buruk. Bal hiya hujjatun, bahkan ia hujjatun fati'atun, merupakan hujjah, bukti, fati'atun, yang kuat, ala adami iradati bita'limihi wajhallahi ta'ala al-karim, bukti yang kuat bahwa sama sekali tidak ada niatnya mengajar Al-Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu law aradallahu bita'limihi lama kariha dzalika. Andai kata dia itu mengajar Al-Quran memang tujuannya untuk Allah, maka lama kariha, dia tidak akan benci jika banyak orang belajar Al-Quran kepada selain dirinya. Bahkan qali nafsi, dia akan berkata kepada dirinya, ana aradtu ta'ata bita'limihi, saya ingin mengharapkan ketaatan, bita'limihi, dengan mengajar orang lain. Bita'limihi, dengan mengajarnya orang lain atau mengajar orang lain. Waqad hasulat, dan itu sudah terjadi. Waqad
qasada bi qiraatihi ala ghairi syadata ilmin fala atba'alahi. Dan orang-orang yang belajar Al-Quran kepada selain dirinya itu merupakan tambahan ilmu, dan itu bukan aib, tidak layak untuk atabah, untuk dicegah, untuk ditegur, untuk dicela. Oh begitu ya. Ini tanda bahwa guru itu bagus hatinya, bagus niatnya. Kalau ada orang belajar kepada selain dirinya, justru dia itu merasa bersyukur, dan dia berkata kepada dirinya bahwa dia itu mengajarkan Al-Quran itu agar menambah ketaatan kepada Allah. Yang diajarkan semakin taat kepada Allah. Dan jika siswanya, muridnya, atau santrinya itu belajar kepada orang lain, justru juga akan menambah ilmu, bertambah ilmu dan bertambah ketaatan. Dan itu bukan hal yang buruk. Jadi ngapain saya benci kepada orang yang belajar kepada selain saya? Toh sebenarnya itu sama saja, yaitu semakin bertambah ilmu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda hati guru yang bagus. Waqad ruwaina fi Musnadil Ahmad, dan diriwayatkan dari Musnad Al-Imam Al-Mujma' ala hifdihi wa imamatihi, yang disepakati atas hafalannya dan keimamannya, yaitu Musnad Imam Ahmad, Abi Ahmad Ad-Darimi, ya, Musnad Ad-Darimi rahmatullahi alaihi, semoga Allah merahmatinya. An Ali, dari Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Ahmad Ad-Darimi itu ada sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Apa riwayatnya? Annahu qala, Sayyidina Ali berkata, ya hamlatal Quran, wahai orang yang belajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran atau orang yang mengajar Al-Quran. Au qala, atau Imam Ali berkata begini, ya hamlatal ilmi, wahai orang yang belajar ilmu, lebih luas lagi. Ya'malu, ketahuilah, bihi, fa innal ilma man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu. Ini ya. Ketahuilah, ya'malu bihi, amalkan ilmumu itu, karena sesungguhnya yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat apabila amal perbuatannya sesuai dengan ilmunya. Ilmunya tidak hanya diketahui tapi juga diamalkan. Wa sayakunu aqwamun, karena suatu saat akan ada satu kaum, yahmilunal ilmah, yang mengetahui satu ilmu, belajar tentang satu ilmu, menguasai satu ilmu, la yujawizu taraqihim, yang tidak melampaui tenggorokannya, hanya sampai di tenggorokannya saja, hanya dihafalkan saja, tidak diamalkan. Yukhalifu, ya, amalahum ilmuhum, yang berbeda antara amal perbuatannya dengan ilmu yang ia ketahui. Dia tahu tentang ilmu bahwa itu haram, tetapi amalnya mengerjakan keharaman yang dilarang itu. Dia tahu itu halal tapi ditinggalkan, justru mengerjakan yang haram-haram. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatuhum, wa tukhalifu sariratahum alaniyatuhum, antara ketika sendiri dan di tengah keramaian dia berbeda hati dan pikirannya, antara hatinya dan zahirnya berbeda. Yajlisuna halaqan yubahi ba'duhum ba'dan, ketika mereka duduk di sebuah majelis, mereka saling berbangga-bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Hatta anna rajula la yaqdabu ala jalisihi ayyajlisa ila ghairihi, sampai kemudian ada satu orang yang alim marah kepada orang lain, kan orang lain itu ternyata belajar kepada selain dirinya. Orang alim itu marah karena pindah guru, tidak berguru kepada dirinya. Itu termasuk tanda orang yang tidak bagus. Wa yad'uhu, dan meninggalkannya. Ulaika, kata Sayyidina Ali, la tas'adu a'maluhum fil majalisim tilka ilallahi ta'ala. Ketahuilah, kata Sayyidina Ali, mereka yang demikian itu tidak akan naik ilmunya, amalnya di dalam majelisnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad shahha, dan sungguh benar, anil Imam Asy-Syafi'i, dari
Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, annahu qala, Imam Syafi'i berkata, wadattu annal khalqah ta'allamu hadzal ilma, yakni ilmahu wa kutubahu, alla yunsibu ila harfim minhu ilayya harfum minhu, alla yunsabu ilayya harfum minhu, begitu ya. Kata Imam Syafi'i, saya ingin orang itu belajar ilmu yang dia dapatkan dari Imam Syafi'i, ilmu Imam Syafi'i, dan belajar kitab Imam Syafi'i, tetapi tidak satupun huruf-huruf dari kitabnya dan ilmunya itu dikaitkan dengan Imam Syafi'i. Wah, luar biasa. Jadi Imam Syafi'i itu ingin orang itu belajar banyak darinya, membaca kitab-kitabnya, tetapi mereka kemudian tidak mengaitkan ilmu yang mereka dapatkan itu kepada Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i sekalipun sudah berjasa betul di dalam mengajari mereka ilmu-ilmu agama, jangan sampai kemudian disebut-sebut seolah-olah itu bukan jasanya. Begitu hati-hatinya Imam Syafi'i ya, sehingga kemudian berkata seperti itu. Demikian.